Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramada Arif Prasetyarto, NIM 2017-20-149. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini untuk menyempatkan waktunya untuk kegiatan kuliah kerja nyata yang bertemakan pencegahan COVID-19 dan ketahanan pangan. Di sini salah satu program unggulan saya yaitu bertemakan ekonomi untuk ketahanan pangan Desa Regalo. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai budidaya ikan di dalam ember. Kepada Bapak dan Ibu bisa membudidayakan sendiri di rumah karena tidak memerlukan lahan yang besar. Ini bisa memanfaatkan lahan yang ada di depan rumah Ibu atau di samping rumah atau di belakang rumah, karena budidaya ikan di dalam ember ini cukup cepat dan tidak memakan lahan yang besar. Ya, ini di sini saya cukup untuk penjelasan mengenai budidaya ikan di dalam ember. Ini saya langsung akan mempraktekkan gimana cara membuat tempat untuk budidaya ikan di dalam ember. Di sini saya akan mencontohkan untuk wadah gelas ini bisa untuk menanam biji kangkung, dan biar kangkungnya tidak membusuk karena air, kita bisa melubangi dari sisi yang bawah sini dan yang atas untuk menali kawat untuk digantungkan di ember ini. Nah, nanti pas embernya gelasnya ini udah masuk sekitar setengah kurang sedikit, kita bisa melubangi ember ini agar nanti kalau pas air hujan masuk ke sini bisa keluar lewat dari lubang-lubang yang sudah dilubangi ini, agar nanti airnya tidak naik ke atas dan biji kangkung atau tanaman kangkung pas waktu tumbuh nanti tidak membusuk karena genangan air yang ada di dalam gelas ini. Di sini saya akan mencontohkan waktu penanamannya dulu. Ini nanti bisa diisi arang ini. Kita bisa isi arang ini. Nah, waktu pemasangan ini sudah semuanya, kita kasih arang biar nanti kapasnya tidak turun ke bawah dan biji-bijinya dari kangkung tersebut tidak turun ke bawah. Kita kasih arang secukupnya saja. Nah, ini agak rempet nggak apa-apa kalau tanaman kangkung. Kalau tanaman kayak selada dia kan mengembang, jadi aquanya ini nggak bisa serempet ini. Kalau kangkung kan tubuhnya
ke atas, tidak ke samping. Kalau kayak selada itu mungkin jaraknya satu agak dilonggari agar pertumbuhannya dia cepat. Habis menaruh benih kangkungnya, terus kita masukkan ikan lele di dalam ember tersebut. Biasanya kalau satu ember segini biasanya bisa diisi 20 sampai 30 ekor ikan lele. Tapi di sini saya ini mengisinya secukupnya saja. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah bisa mencocokkan ini sendiri. Nanti ikannya bisa dikasih semaksimal mungkin biar nanti untuk pertumbuhan perekonomiannya juga bisa dimanfaatkan di kala pandemi ini. Karena di kala pandemi ini susahnya mencari pekerjaan kan, kita harus bisa kreatif untuk mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, di sini saya sudah menjelaskan semua tentang budidaya ikan di dalam ember. Apakah ada yang ditanyakan dari cara dan penanaman dari ikan dan budidaya kangkung di dalam ember ini? Ibu dan bapak-bapak, kalau ada silahkan ditanyakan. Kalau ingin saya jawab ya saya jawab. Gimana, ada yang ditanyakan? Bos, maju penyedak ini. Apa tanya cari apa itu biji kangkungnya itu belinya di mana, terus harganya berapa? Kalau biji kangkung ini bisa dicari di itu biasanya kalau di tempat kayak penjualan pupuk, terus kayak yang jual-jual kayak yang dibuat obat-obatan untuk persawahan itu ada mas, pasti ada buat kangkung ini. Harganya ini kemarin saya beli 18.000, ini udah dapat banyak ini. Ini banyak. Saya mas, apa itu ikannya apakah dikasih makan apa enggak? Kalau ikan ini tetap dikasih makan mas. Ini kan ada lubang di sini. Ini kan untuk udara dari luar atau cahaya-cahaya yang bisa masuk, untuk kesehatan ikannya di dalam kan juga bisa lah. Ini nanti ikannya tetap dikasih makan itu loh, trembel dari yang biasanya dibeli di Warung, toko. apa toko-toko yang biasa buat jualan pakan ikan itu ada ya, kayak seperti itu. Terus ini bisa lebih rapi. Ini biasanya kan ada tutupnya. Lah tutupnya ini dilubangi ya segini, seukuran ini. Lah yang atasnya ini kan ada listnya. Ya di listnya ini langsung ditaruh di sini, itu lebih rapi. Cuma kan waktunya ya terlalu lama, tapi lebih rapi emang. Kalau menurut saya segini udah cukup. Nanti kalau tidak mau
lubangi yang pinggir-pinggirnya ini, nanti di sini biasanya dikasih keran buat apa? Buat menguras airnya ini dari bawah sini. Lah airnya nanti itu bisa dibuat untuk menyerangi tanaman. Ini kan udah ada kandungannya dari kotoran-kotoran ikan itu buat menyuburkan tanaman-tanaman tersebut. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Yang saya mau tanyakan yang itu loh, tumbuhan kangkungnya itu seminya itu beberapa minggu atau beberapa hari? Kalau kangkung ini biasanya dari biji gini sampai dia tumbuh tunasnya itu sekitar 3-4 hari sudah tumbuh tunasnya ini, dari biji ini sudah tumbuh. Kalau kangkung kan pertumbuhannya cepat. Ya, ada yang ditanyakan lagi, Perlu diberi pupuk apa tidak itu? kalau diberi pupuk bisa dari airnya ini kan sudah mengandung dari kotoran ikan tersebut. Soalnya air ini kan naik ke atas dari ini kan sudah ada airnya di dalamnya. Nah, arangnya ini nanti menyerap air ke tisu, naik ke atas. Jadi nggak usah disirami, sudah subur sendiri dari Tidak perlu pupuk. nggak usah dikasih pupuk. Untungnya budidaya ikan di dalam ember yaitu ada tanaman di atas, kita bisa manen kangkungnya dulu, nanti habis itu 3 bulan kemudian baru bisa panen ikannya. Ya tidak bisa, ya kalau banyak sih bisa buat penghasilan buat bisnis bisa, tapi kalau cuma punya lahan yang kecil buat sampingan itu juga bisa. Di dalam kondisi yang sekarang ini, di pandemi ini kan penghasilan kan ya tidak stabil, jadi gimana kita bisa memanfaatkan kondisi, memanfaatkan lahan, dan memanfaatkan apa yang bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan hidup di kala pandemi ini. Ya gimana, ada yang ditanyakan lagi apa cukup? Sudah Cukup. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Saya Ramanda Arif Pradaniarto dari Universitas Muria Kudus, dari Fakultas Hukum. Saya mohon maaf jika ada kesalah kataan atau perilaku di sini. Saya berterima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya bisa menjalankan program dari KKN saya ini. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk desa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunus, perwakilan dari Desa Regaloh yang mengikuti sosialisasi hari ini yang disampaikan oleh Mas Ramanda tentang budidaya ikan dan kangkung di satu media, yaitu ember. Nanti kalau sampai rumah akan saya praktekkan, karena yang dipakai bahannya gampang dicari. Bisa dari bahan bekas, yaitu tempat cat, ember yang sudah tidak terpakai, sama tempat pop es. Bisa juga dengan aqua gelas maupun aqua botol untuk mengisi kesibukan dan tambahan penghasilan. Bisa untuk dimasak sendiri dan juga hasilnya bisa dijual. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.